Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Alam, AP4, nomor induk mahasiswa 4040119078. Hari ini saya akan menjawab 6 pertanyaan mengenai lisan yang diberikan oleh Pak mata kuliah Sistem Jaringan Informasi. Sebelum itu saya akan memperlihatkan bagaimana situasi ruangan yang saya gunakan. Tapi saya menggunakan satu kertas untuk menulis 6 soalnya. Nanti saya akan menyimpan HP saya di ujung sini, jadi tidak ada lain selain kertas. Baik, langsung saja nomor 1, apa itu SJI? Jadi SJI itu adalah sistem jaringan informasi yang dimana sebuah badan atau instansi yang bergerak dalam dunia informasi seperti perpustakaan, sistem dokumentasi, penyimpanan dokumentasi, instansi dokumentasi informasi lainnya yang bertujuan untuk menyediakan informasi atau data tanpa harus melihat bagaimana bentuk dan dari mana asalnya untuk disebarluaskan ke masyarakat. Jadi sistem informasi itu sebuah wadah yang dikerjakan oleh beberapa orang atau instansi untuk mengumpulkan informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Jadi yang kedua, mengapa penting SJI hadir? Jadi kenapa sih SJI itu harus hadir? Yang pertama, karena banyaknya informasi yang saat ini beredar di masyarakat, dan itu berakibat dari semakin pesatnya teknologi informasi komunikasi berkembang pesat. Itu yang menjadi faktor utama kenapa informasi begitu banyak di lingkungan masyarakat. Nah, SJI hadir untuk merangkum semua informasi ini lalu menginformasikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, karena banyaknya informasi yang beredar, maka semakin banyak juga masyarakat membutuhkan informasi. Nah, SJI inilah yang mengkontrol informasi ini, kemudian merangkum informasi ini, lalu menyebarluaskannya ke masyarakat. Ada beberapa faktor lain juga seperti di SJI ini tidak hanya tentang perpustakaan atau informasi lainnya, karena jika kita berambil kesimpulan bahwa SJI itu hanya perpustakaan, maka itu sangat salah, karena perpustakaan juga sampai saat ini masih kewalahan untuk merangkum semua informasi yang ada pada saat ini. Makanya internet berguna di sini seperti Instagram, Twitter, Line dan sebagainya. Itu termasuk sistem jaringan informasi yang nanti akan dijelaskan di nomor 4, yaitu cloud computing. Contohnya ya seperti Shopee, seperti Line, Blibli, Gojek, itu merupakan sistem jaringan informasi yang sudah dikembangkan melalui cloud computing atau penggunaan internet. Nah, langsung saja ke nomor 4. Apa sih yang dipahami mengenai cloud computing? Computing atau komputer awan. Komputer awan adalah pemanfaatan komputer terhadap suatu perusahaan, terus data-data perusahaan ini disimpan di internet guna orang lain dapat mengakses data-data perusahaan tersebut. Tapi itu tidak data secara penting ya, itu cuma data-data yang memang harus disebarluaskan. Contohnya Shopee tadi, dia data-data yang ada di Shopee yang seperti jual beli barang seperti handphone, alat perabotan, makanan, baju dan semacamnya, itu disebarluaskan ke internet, terus disimpan di internet, terus orang lain yang ingin membeli mengakses internet melalui Shopee. Nah, itu jadi clouding itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh perusahaan memanfaatkan sistem jaringan untuk disimpan di internet, yang nanti informasi yang ada di perusahaan itu disebarluaskan melalui internet. Yang pertanyaan kelima, kenapa sih data itu begitu rapuh? Jadi begini, ada beberapa alasan, baik itu secara alam maupun secara manusia. Nah, yang secara alam,
jika data itu disimpan di suatu komputer dan komputer itu mengalami contoh komputer itu disimpan di suatu tempat itu terjadi tsunami, longsor, kebakaran, maka data-data itu bisa hilang gitu. Data sekarang bisa diakses bisa disimpan secara internet. Oke. Internet sekarang membantu menyimpan data-data. Tapi ada beberapa lagi masalahnya seperti coding, virus, belum lagi penyuapan dan sebagainya macamnya. Jadi data-data itu tidak pure aman, baik itu disimpan secara di suatu tempat maupun disimpan secara meluas. Jangan sampai kita menyimpan di internet tapi orang lain bisa mengaksesnya, seperti menghacker. Kita contoh saja ambil Telkomsel. Telkomsel menyimpan data-datanya itu di internet, tapi beberapa kali kita melihat Telkomsel dihacker oleh orang lain, padahal kita mengetahui Telkomsel itu merupakan perusahaan besar, jadi sistem keamanannya sudah besar, tapi ternyata masih ada orang yang bisa membobol data-data itu. Nah, itulah kenapa dikatakan data-data itu begitu rapuh, karena gampang dihacking, karena virus, coding pakai link-link semacamnya, maupun dari sistem alamnya seperti tadi tsunami, kebakaran, longsor dan semacamnya. Jelaskan kelompok nomor 6 ya. Jelaskan kelompok. Jadi kelompok PowerPoint saya itu membahas tentang JDIHN. Apa sih itu JDIHN? Jadi JDIHN itu Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Nasional. Nah, kapan JDIHN itu berdiri? Jadi JDIHN itu berdiri pada tahun 1974 di Surabaya pada saat seminar pertahanan hukum ketiga yang diadakan di Surabaya. Jadi IHN ini muncul tuh pada tahun 1900. Terus dapat tugas dari presiden atau peraturan presiden nomor 12 tahun 2011. Jadi ini awalnya bukan membahas tentang seluruh hukum nasional yang ada di Indonesia, tapi membahas fokus ke korupsi. Karena pada saat itu presiden menganggap korupsi sangat merajalela di Indonesia, makanya butuh penanganan khusus. Nah, jadi IHN inilah yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan hukumnya. Tapi direvitalisasi pada tahun 2012 atau setahun sesudah peraturan itu dibuat. Jadi nomor 33 tahun 2012 menjelaskan bahwa JDIHN berubah fungsi atau berbuat tugas menjadi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional. Nah, itu dijelaskan di nomor 33 Peraturan Presiden tahun 2012. Jadi, apa sih itu JDIHN? Jadi sekarang menjadi pertanyaan, apa guna JDIHN didirikan? Jadi JDIHN itu kalau kita tahu food court itu ada di tempat mall. Jadi JDIHN itu merupakan mallnya, sedangkan food court yang menyediakan makanan itu adalah instansi pemerintahan, baik itu MK, hakim maupun segala lembaga-lembaga hukum. Semua ada di situ dan berbagai macam menu. Nah, kita masyarakat adalah pembelinya. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu, contoh kita ingin mencari sesuatu di daerah Makassar tentang hukum pertanahan. Nah, kita datang ke JDIHN, terus datang ke food court Makassar tentang daerah pertanahan. Nah, di situ akan disediakan secara gratis mengenai informasi, baik itu laporan penelitian, baik itu hukumnya, peraturan daerahnya dan semacamnya. Jadi JDIHN ini bertujuan untuk memberikan masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat bahwa peraturan-peraturan itu tidak harus kita mencarinya susah-susah gitu. Kita nggak harus datang ke kantor polisi bertanya mengenai peraturan-peraturan ini. Kita bisa mengakses di jdihn.co.id mengenai peraturan yang ingin kita ketahui. Jadi kita tinggal masuk di search, cari peraturan yang ingin kita ketahui, terus mencari tahunya di situ. Jadi JDIHN ini tugasnya seperti itu, dan di peraturan presiden pun dijelaskan seperti itu. Jadi itulah 6 pertanyaan yang Pak Taufik berikan kepada kami untuk menjawab sebagai tugas final kami. Saya harap jawaban saya memuaskan, dan itulah sepenggal pengetahuan saya mengenai 6 pertanyaan yang diberikan oleh Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.